Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai 14. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan tinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ada seorang anak yang meninggalkan rumahnya untuk sekian lama. Namun ketika dia menyadari kesalahannya dan mengabari ayahnya bahwa ia hendak pulang, ia sendiri belum yakin kalau ayahnya akan menerimanya dengan baik. Maka ia berkata kepada ayahnya bahwa ia akan pulang ke rumah kalau dia melihat sehelai sapu tangan putih tergantung di pagar. Keesokan harinya, dengan pikiran pesimis, ia berjalan menuju rumahnya. Namun apa yang dia lihat ternyata bukan hanya satu, tapi puluhan sapu tangan putih mengelilingi pagar rumah itu. Saudaraku, begitulah sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Seringkali kita berpikir kita sudah bersalah dan Allah tidak akan pernah menerima kita. Padahal sebenarnya Allah tetap setia dan sedang menunggu kita untuk datang kepadanya. Nabi Yoel menyerukan supaya ada kesadaran bangsa milik Tuhan untuk kembali kepada Allah, berbalik kepada Allah dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati, dan dengan berpuasa dan dengan mengaduh. Berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Pertobatan yang memang datang dari dalam hati, bukan sekedar perkataan, bukan pula hanya sekedar pernyataan, tapi memang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran. Sama seperti yang dikatakan Nabi Yoel, bukan dengan perkataan, tetapi dengan mengoyakkan hati. Artinya, pertobatan itu lahir dari kesungguhan hati kita. Karena Allah setia, penuh kasih dan juga penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menolong kalau kita datang kepadanya dan menunjukkan kasih-Nya lebih daripada hukuman yang Ia buat. Karena Dia adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Kalau Allah mendatangi kita, tentu Dia memberkati kita. Dan berkat itu adalah sebagai korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah kita. Saudaraku, seringkali dalam kehidupan kita menjauh dari Tuhan, berjalan dengan sesuai akal pikiran kita, tanpa kita mengerti sebenarnya apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita telah bersalah, tapi kita enggan datang kepada Tuhan. Bahkan kita merasa takut kalau saja Tuhan tidak menolong kita, kalau saja Tuhan tidak menerima kita kembali. Hari ini seruan untuk bertobat, seruan untuk kembali kepada Tuhan juga masih berlaku dalam hidup kita. Mari kembalilah kepada Tuhan, karena Dia selalu membuka hatinya dengan penuh kasih dan menolong kita. Asal saja kita terus berharap dan menunjukkan pertobatan kita, menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan tentu itu bukan dari perkataan kita, bukan hanya pula dari pernyataan kita, tapi dari kesungguhan hati kita yang datang dari dalam hati dan terlihat dalam segala tingkah laku kita
dan kita tunjukkan kebaikan dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Bertobatlah, datanglah kepada Allah, karena Allah menerima kita dalam segala kelemahan kita. Terpujilah Allah dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Temani kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar semakin nyata bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kami. Terimalah kami dengan segala penyesalan kami, sebab kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.